Selamat datang di kisah penuh rahasia yang menyayat hati. Cerita tentang seorang janda muda bernama Nila, yang hidupnya berubah sejak kepergian suaminya. Namun siapa sangka, di balik kesepiannya tersimpan rahasia besar yang tak terduga, hingga membuatnya hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan penyesalan. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah darinya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang perasaan kalian saat mendengar kisah ini, agar kami tahu bagian mana yang paling menyentuh hati kalian. Nila duduk termenung di beranda rumah peninggalan suaminya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sejak kepergian suaminya 2 bulan lalu, rumah itu terasa kosong dan sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang menemaninya setiap malam. Wajah Nila terlihat pucat. Rasa kehilangan begitu mendalam hingga membuatnya sulit beraktivitas. Namun hidup tidak memberi pilihan lain selain bertahan. Ia kini seorang janda muda di usia yang masih belia. Banyak tetangga yang berbisik di belakangnya, membicarakan nasib dan masa depannya yang suram. Di balik kesedihannya, Nila mencoba tetap tegar. Setiap hari ia berusaha mengisi waktunya dengan pekerjaan rumah sederhana. Menyapu, memasak, dan kadang membantu tetangga yang membutuhkan. Ia menolak larut dalam duka, meski hatinya sering dilanda sepi yang mencekik. Malam hari adalah waktu yang paling berat. Bayangan suaminya selalu hadir dalam ingatan. Senyum, suara, bahkan tatapan matanya terasa begitu nyata. Namun setiap kali teringat, air mata selalu jatuh tanpa bisa ia bendung. Nila hanya bisa berdoa pada Allah agar diberi kekuatan. Kehidupan baru sebagai seorang janda ternyata tidak mudah. Banyak laki-laki mencoba mendekatinya, menawarkan perhatian yang terselubung dengan niat yang tidak jelas. Nila selalu menolak dengan halus, menjaga kehormatan diri dan nama baik keluarganya. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang selalu ada di sisinya. Seorang pria yang selama ini dianggap keluarga, orang yang paling dekat dengannya. Kehadiran pria itu membuat Nila merasa sedikit lebih kuat, meski ia tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan. Hari demi hari, Nila merasa tubuhnya mulai berbeda. Ia sering merasa mual, cepat lelah, dan nafsu makannya berubah. Awalnya ia mengira itu hanya karena tekanan pikiran dan kesedihan yang belum pulih. Namun semakin lama, gejala itu semakin jelas terasa. Pada suatu pagi, Nila memberanikan diri membeli alat tes kehamilan. Tangannya gemetar ketika melihat hasilnya. 2 garis merah terlihat jelas. Seketika jantungnya berdegup kencang, seakan tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Air mata menetes membasahi pipi. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Jika memang benar ia hamil, bagaimana mungkin ini terjadi? Suaminya telah tiada, dan tidak mungkin meninggalkan benih kehidupan setelah sekian lama. Di balik kebingungan itu, ada satu nama yang terlintas di benaknya. Orang terdekat yang selalu menemaninya setelah kematian sang suami. Nila menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak. Hatinya gemetar. Rahasia besar ini, jika benar terbukti, akan mengguncang segalanya. Sejak pagi itu, Nila tidak bisa tidur dengan tenang. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya terus berputar. Ia menggenggam alat tes kehamilan yang masih tersimpan di dalam laci, seakan benda itu menjadi saksi dari rahasia yang belum siap ia ungkapkan. Hari-harinya kini dipenuhi rasa gelisah. Ia sering berdiri lama di depan cermin, mengamati perutnya yang masih datar, seolah mencari tanda yang belum nyata. Bayangan akan masa depan membuatnya takut, terlebih jika masyarakat sekitar mengetahui kondisinya. Di rumah itu, hanya ada satu orang yang sering datang menemaninya. Pria bernama Arman, sepupu almarhum suaminya. Ia selalu menawarkan bantuan, mulai dari mengantar belanja, memperbaiki perabotan, hingga menemani Nila saat kesepian. Kehadiran Arman membuat Nila merasa terlindungi. Namun kini hatinya diliputi rasa ragu yang begitu besar. Sore itu, Arman kembali berkunjung dengan membawa beberapa kantong belanjaan. Senyumnya ramah, seakan tidak tahu bahwa Nila sedang menahan badai di dalam dadanya. Nila hanya menyambut dengan senyum tipis, lalu segera menyimpan belanjaan itu ke dapur.
Ketika mereka duduk di ruang tamu, keheningan terasa berbeda. Arman bercerita ringan tentang pekerjaannya, namun Nila hanya menjawab singkat. Matanya lebih sering menunduk, tak berani menatap wajah pria itu terlalu lama. Dalam hati, Nila ingin sekali bertanya. Ingin menyinggung peristiwa malam yang masih terbayang jelas di kepalanya. Saat ia dan Arman terbawa emosi dan kelemahan, hingga batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar pun terlewati. Namun bibirnya terkunci rapat. Ketakutan jauh lebih besar daripada keberanian. Setiap kali mengingat kejadian itu, tubuhnya bergetar. Ia menyesali kelemahannya, tapi juga tidak bisa menghapus kenyataan yang telah terjadi. Kini, benih dalam rahimnya menjadi bukti nyata dari dosa yang ia simpan sendirian. Arman terlihat tenang, seakan tidak ada beban yang ia rasakan. Sikapnya yang biasa justru membuat Nila semakin tersiksa. Apakah pria itu benar-benar tidak menyadari keadaan dirinya? Atau sengaja berpura-pura? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Malam itu, Nila kembali menangis di kamar. Ia berlutut, memohon pada Allah agar diberi jalan keluar. Rasa takut, malu, dan bersalah bercampur menjadi satu. Ia tahu, rahasia ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah dirinya masih sanggup berdiri tegak. Malam semakin larut, namun mata Nila enggan terpejam. Angin berdesir melewati jendela kamar, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Di dalam kesunyian itu, hatinya bergejolak. Ia terus mendengar bisikan dalam kepalanya, mengingatkan pada malam kelam yang mengubah seluruh hidupnya. Nila ingat jelas bagaimana malam itu dimulai dengan percakapan biasa. Arman datang untuk menghiburnya, menenangkan kesedihan setelah pemakaman suaminya. Ia merasa lemah, rapuh, dan kosong. Kehadiran Arman justru memberi rasa hangat yang tak terduga. Namun rasa hangat itu perlahan berubah menjadi jebakan yang tidak bisa ia hindari. Tubuhnya masih bisa merasakan getar dari sentuhan yang semestinya tidak terjadi. Peristiwa singkat itu meninggalkan luka dalam yang tak terlihat. Sekarang, luka itu tumbuh menjadi rahasia yang menakutkan, mengikatnya dalam lingkaran penyesalan. Nila menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia ingin berteriak, ingin membuang semua ingatan itu jauh-jauh. Tetapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu datang menghantui. Ia merasa terkunci dalam ruang gelap tanpa pintu keluar. Beberapa kali ia berpikir untuk mengakui semuanya pada Arman. Namun setiap kali bayangan wajah pria itu muncul, keberaniannya menguap. Bagaimana jika Arman menyangkal? Bagaimana jika ia ditinggalkan begitu saja? Seolah Nila menanggung semuanya sendirian? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Di luar rumah, suara jangkrik mengisi malam. Suasana desa begitu tenang, bertolak belakang dengan gelora hatinya. Ia berjalan ke dapur, menuang segelas air, mencoba menenangkan diri. Namun ketika meneguknya, air itu justru terasa pahit di kerongkongan. Pikirannya terus melayang pada masa depan. Apa yang akan terjadi saat perutnya mulai membesar? Apa yang akan ia katakan pada tetangga, pada keluarga, pada orang-orang yang selalu memperhatikan setiap langkahnya? Tak ada jawaban yang mampu ia temukan. Di tengah kegelisahan itu, air mata kembali menetes. Ia berlutut di lantai, memohon pada Allah agar diberi kekuatan. Doa yang lirih itu menyatu dengan suara malam, seakan hanya bintang yang menjadi saksi kesedihannya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut lain yang tak kalah besar. Takut jika Arman suatu hari menyinggung kejadian itu, atau justru mengambil jarak dan menghilang. Karena jika itu terjadi, Nila tahu ia benar-benar akan sendirian menghadapi segalanya. Dan malam itu pun berakhir tanpa jawaban, hanya meninggalkan bisikan-bisikan yang semakin menghantui batinnya. Hari-hari berlalu, dan tubuh Nila semakin memberi isyarat yang jelas. Rasa mual datang lebih sering, tubuhnya mudah lelah, dan ia mulai sensitif pada bau tertentu. Sekalipun ia mencoba mengabaikan, tanda-tanda itu semakin sulit ditutupi. Ketika berjalan ke pasar, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan dirinya. Tatapan mereka terasa menusuk,
seakan menelanjangi rahasia yang berusaha ia sembunyikan rapat. Nila hanya tersenyum seadanya, lalu cepat-cepat kembali pulang. Di dalam rumah, ia berdiri lama di depan cermin. Tangannya menyentuh perutnya yang mulai sedikit mengeras. Sebuah kehidupan tengah bertumbuh di dalam sana. Air matanya kembali jatuh. Antara bahagia dan takut, semua bercampur menjadi satu. Arman masih sering datang, namun Nila semakin menjaga jarak. Ia takut sorot matanya akan mengungkapkan semua. Ia hanya berbicara seperlunya, bahkan sering pura-pura sibuk agar Arman cepat pulang. Namun pria itu tidak menunjukkan kecurigaan sedikit pun. Suatu sore, ketika Nila sedang duduk di beranda, seorang tetangga bernama Bu Ratna menghampiri. Perempuan itu ramah, namun matanya penuh selidik. Ia menanyakan kesehatan Nila, menyinggung wajah pucatnya, bahkan berkomentar tentang tubuhnya yang terlihat berbeda. Nila gugup dan hanya menjawab singkat. Hatinya berdebar kencang. Takut pertanyaan itu akan berlanjut pada hal yang tidak ia sanggup jawab. Untungnya, Bu Ratna segera pamit, meski tatapan matanya meninggalkan rasa was-was yang tak terhapus. Malamnya, Nila berbaring gelisah. Ia tahu waktu semakin sempit. Rahasia ini tidak mungkin bisa disembunyikan lama-lama. Cepat atau lambat, orang-orang akan tahu. Yang ia takuti, kabar itu akan menyebar tanpa bisa ia kendalikan. Di tengah kegelisahan itu, Arman kembali datang membawa makanan. Ia terlihat biasa saja, bahkan sempat bercanda kecil. Namun bagi Nila, setiap kehadirannya kini menjadi beban. Ada kalimat yang ingin ia ucapkan, tapi lidahnya keluh setiap kali kesempatan itu datang. Ia hanya bisa menunduk, berdoa dalam hati agar Allah memberinya petunjuk. Karena semakin hari, bayangan masa depan terasa semakin menekan. Dan rahasia ini, yang ia jaga sendirian, perlahan berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pagi itu, Nila duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Udara sejuk masuk melalui jendela yang terbuka, namun tubuhnya terasa berat. Ia menatap kosong ke arah langit biru. Pikirannya melayang pada malam kelam yang menjadi awal dari segalanya. Bayangan itu datang lagi. Malam ketika tangisnya pecah. Ketika ia merasa dunia runtuh setelah kepergian sang suami. Arman hadir, menawarkan bahu untuk bersandar. Nila yang rapuh saat itu kehilangan kendali, dan tanpa sadar melangkah terlalu jauh. Semua terjadi begitu cepat, tanpa rencana, tanpa kendali. Kini, setiap detail malam itu menempel di ingatannya seperti luka yang tak bisa sembuh. Ia mencoba melupakannya, namun justru semakin jelas. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Arman berdiri di depan, membawa beberapa buah segar. Senyumnya tenang, seakan tidak ada yang terjadi di antara mereka. Nila hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ketika mereka duduk bersama, Nila merasakan dadanya sesak. Ia ingin menanyakan satu hal sederhana. Apakah Arman masih mengingat malam itu? Namun bibirnya tetap terkunci, karena takut jawaban yang ia terima justru akan menghancurkan dirinya lebih cepat. Arman berbicara ringan tentang pekerjaannya, tentang sawah yang ia garap, tentang kabar desa. Nila mendengarkan sambil menunduk, sementara hatinya berteriak. Setiap kata dari pria itu hanya membuatnya semakin bingung. Apakah ia benar-benar tidak peduli, atau justru sengaja diam? Saat Arman pamit pulang, Nila menatap punggungnya yang menjauh. Hatinya bergetar. Ada perasaan marah, takut, sekaligus rindu. Ia membenci dirinya sendiri karena masih menyimpan bayangan tentang pria itu. Malamnya, Nila berbaring dengan mata terbuka lebar. Ia sadar, semakin lama ia diam, semakin besar kemungkinan rahasia ini terbongkar dengan cara yang menyakitkan. Namun lidahnya tetap keluh. Ia merasa terikat dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Dalam doa malamnya, Nila kembali bersujud, memohon pada Allah agar diberikan keberanian. Namun yang ia rasakan hanya keheningan. Seolah langit tidak menjawab, hanya meninggalkan dirinya dalam kebingungan yang tak berujung. Pagi itu, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Nila melangkah pelan di antara kerumunan, membawa keranjang belanja.
Namun setiap kali melewati sekelompok ibu-ibu, ia merasa ada tatapan yang mengikuti. Bisikan-bisikan lirih terdengar, meski tidak jelas, namun cukup untuk membuatnya gelisah. Ia berusaha menenangkan diri, berpura-pura tidak mendengar. Tapi ketika salah satu ibu tertawa kecil sambil melirik ke arahnya, jantungnya berdegup kencang. Nila mempercepat langkah, membeli apa yang ia butuhkan lalu segera pulang. Di jalan, langkahnya terasa berat. Ia sadar, perubahan tubuhnya mulai diperhatikan orang. Mungkin saja desas-desus itu sudah menyebar, meski belum ada yang berani menanyakan langsung. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Setibanya di rumah, Nila menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Rasa takut bercampur malu menghantam dirinya. Bagaimana jika rahasia ini benar-benar terbongkar? Bagaimana jika orang-orang mulai menuduh tanpa ampun? Sore harinya, Arman datang lagi. Ia membawa beberapa bahan makanan, dengan wajah yang tetap tenang. Namun kali ini, Nila menatapnya dengan perasaan berbeda. Tatapan itu penuh pertanyaan yang tak terucap. Saat mereka duduk di ruang tamu, Nila mencoba membuka mulut. Bibirnya bergetar, hampir menyebut sesuatu. Namun sebelum kata itu keluar, suara tetangga terdengar dari luar, memanggil nama Nila. Ia terkejut, langsung menutup mulutnya kembali. Arman hanya menatap sekilas, lalu berpura-pura tidak menyadari kegelisahan Nila. Ia melanjutkan pembicaraan seolah tidak ada yang aneh. Namun bagi Nila, sikap itu justru semakin menyiksanya. Malamnya, Nila termenung di depan jendela. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu bercakap di depan rumah tetangga. Sesekali namanya disebut. Ia merinding, meski tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Perutnya ia usap perlahan. Di balik rasa takut, ada kehidupan yang terus tumbuh. Nila tahu, waktu semakin mendesaknya. Rahasia ini tidak bisa bertahan lama. Dan ketika semuanya terbongkar, ia tidak tahu lagi kemana harus berlari. Sejak desas-desus mulai terdengar, Nila semakin membatasi diri. Ia jarang keluar rumah, bahkan sekadar berbelanja ke pasar. Pintu rumah lebih sering tertutup, dan jendela hanya dibuka sedikit. Sunyi terasa mencekam, namun ia lebih memilih itu daripada menghadapi tatapan orang-orang. Arman tetap datang. Meski Nila kini sering menolak dengan alasan lelah atau sibuk. Ia berdiri di balik pintu, mendengar suara pria itu yang tetap ramah, lalu pergi tanpa curiga. Setiap kali Arman beranjak, hati Nila terasa semakin hancur. Dalam kesendiriannya, Nila semakin larut dalam penyesalan. Ia merasa telah salah sejak awal. Jika malam itu tidak terjadi, mungkin ia tidak akan hidup dengan rasa takut seperti sekarang. Tapi bayangan itu tak pernah hilang, seolah terus menghantuinya setiap malam. Waktu bergulir cepat. Perut Nila semakin terlihat, meski ia berusaha menutupinya dengan pakaian longgar. Namun cermin tak bisa berbohong. Setiap kali ia menatap bayangannya sendiri, air mata selalu jatuh. Ia mulai menghindari banyak orang, termasuk sahabat dekatnya. Bahkan ketika keluarga jauh datang berkunjung, Nila memilih berdiam di kamar, berpura-pura sakit. Ia takut semua akan terbongkar hanya dengan sekali tatap. Di malam-malam sepi, Nila sering terbangun dari tidur dengan tubuh gemetar. Ia bermimpi buruk tentang orang-orang yang menghakimi, menunjuk wajahnya, mencaci, dan meninggalkannya sendirian. Mimpi itu terasa nyata hingga membuatnya tak sanggup kembali memejamkan mata. Arman yang semakin jarang ia temui pun kini menjadi sosok asing. Setiap kali pria itu lewat di depan rumah, Nila hanya berani mengintip dari balik tirai. Ada rasa rindu, tapi juga amarah yang bercampur jadi satu. Ia sadar, semakin ia menjauh, semakin berat beban yang ia pikul sendirian. Namun hatinya terlalu lemah untuk berbicara, terlalu takut menghadapi kenyataan yang ada. Malam itu, ia duduk di beranda seorang diri. Angin malam berhembus dingin, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Nila menatap langit gelap yang hanya diterangi bulan. Dalam hatinya ia berbisik, entah sampai kapan rahasia ini bisa bertahan. Dan di tengah kesunyian itu, ia merasa semakin terasing,
Seolah dunia yang luas berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Hari-hari terus berlalu, dan Nila kini benar-benar menutup diri dari dunia luar. Suara tetangga yang bergosip sudah tidak asing lagi, tapi ia memilih pura-pura tidak mendengar. Satu-satunya teman setianya hanyalah kesunyian rumah tua peninggalan suaminya. Perutnya semakin membesar. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan perubahan tubuhnya. Kain panjang yang dililitkan tidak cukup menutupi kenyataan. Namun ia tetap berusaha, tetap menahan diri agar tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu. Arman masih datang sesekali, membawa kebutuhan harian. Namun kini jarak antara mereka semakin jelas. Tatapan Arman sulit dibaca, sementara Nila lebih banyak menunduk. Mereka duduk dalam diam, hanya suara detik jam dinding yang menemani. Nila tidak pernah berani menyebutkan rahasia yang sesungguhnya. Setiap kali ia hampir membuka mulut, keberaniannya hilang, tenggelam dalam rasa takut akan penolakan dan aib. Dan Arman, dengan tenang, selalu berlalu tanpa menanyakan apapun. Malam-malam panjang kembali menjadi saksi. Nila terbaring sambil memegang perutnya, berbicara lirih pada bayi yang sedang tumbuh. Ia tidak tahu seperti apa masa depan yang menanti. Namun satu hal yang ia yakini, ia akan melindungi kehidupan kecil itu sekuat tenaga. Hari demi hari, kabar tentang dirinya semakin ramai diperbincangkan. Namun tak ada yang benar-benar berani datang menegur. Semua hanya berupa bisikan yang berhembus, menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Di balik semua itu, Nila memilih diam. Ia tahu, tidak semua rahasia diciptakan untuk terbongkar. Ada rahasia yang hanya akan terkubur bersama waktu, meski meninggalkan luka dalam yang tak terlihat. Arman tetap menjadi sosok terdekat, namun tidak pernah ada percakapan tentang masa lalu. Seakan mereka berdua sepakat untuk menguburnya, meski tanpa perjanjian yang terucap. Dan pada akhirnya, Nila hanya berjalan di jalannya sendiri. Sunyi, penuh beban, namun tetap bertahan. Karena baginya, tidak ada jalan lain selain menerima kenyataan. Rahasia itu tetap terkubur rapat, menjadi bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah ia bagi kepada siapapun. Cerita ini adalah fiktif. Ditulis olah nyata agar kita dapat mengambil hikmah di dalamnya, bukan untuk ditiru, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga diri dan kehormatan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa terhanyut dengan alurnya dan mendapatkan pelajaran darinya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.